ketika kita melihat agama, pemeluk agama dalam mengekspresikan agamanya, melihat seniman yang mengekspresikan, mempraktekkan seninya, penting fokus pada kreativitas orang itu. Itu adalah pendekatan humanistis, pendekatan yang menekankan bahwa manusia itu sesungguhnya kreatif dan apapun karyanya adalah upaya untuk memahamkan dirinya dalam kaitannya dengan realitas. Halo teman-teman, saya mau berbagi cerita tentang agama dan seni sebagai subjek kajian atau sebagai subjek diskusi yang di tempat kita di program studi seni pertunjukan dan seni rupa, salah satu mata kuliah yang ada. Nah, seni dan agama ini seakan tuh rasanya adalah dua hal yang sering dibedakan, dua hal yang sering dipertentangkan. Bahkan agama bukan seni atau seni bukan agama. Kalaupun ada keterhubungannya ya dicari-cari, agama bisa seni, seni bisa agama. Nah, kenapa kita memahami atau memperlakukan agama dan seni seperti itu punya sejarah dari sisi pengetahuannya, dari konstruksi pengetahuan yang terbangun, yang banyak ditunjukkan dengan model segmented terpisah. Itu bisa kita telusuri misalnya ketika proses sekularisme yang menempatkan agama itu sebagai sesuatu yang sakral. Agama ini bukan sesuatu yang ada di ruang publik, bukan sesuatu yang bagian dari keseharian. Nah, proses itu yaitu tentu kita bisa telusuri sejarahnya, genealoginya, pada masa kapan tuh sekularisasi. Lalu kemudian seni ditempatkan sebagai bagian dari keseharian, bagian dari ruang publik. Dia ada bersama kita, agama ada di luar sana gitu. Ia kemudian dipertentangkan, teori tentang sakral dan profan itu sangat membuat keduanya gitu seakan-akan saling bertentangan. Proses pembangunan pengetahuan semacam itu berdampak pada bagaimana kita melihat seni dan agama hari ini, bahkan berdampak pada pelaku agama, pelaku seni. Kita sering menemukan orang beragama enggan bersentuhan dengan seni, sebagaimana seniman enggan, khawatir bersentuhan dengan agama. Tentu ini masalah yang perlu kita lihat secara kritis, karena sesungguhnya jika kita melihat bagaimana seni dan agama dipraktekkan, kita bisa menemukan ini. Kalau kita lihat genealogi gagasannya, ya asal muasal gagasannya, seni dan agama sesungguhnya adalah upaya manusia itu merespon, membangun gagasan untuk merespon kesehariannya, merespon realitas. Agama hadir adalah untuk itu, seni hadir adalah untuk itu. Nah, dalam konteks itu tuh sesungguhnya yang kita lihat, ini kalau kita misalnya belajar pada yang mempraktekkan, berseni dan beragama itu dua hal secara kategorikal ya dari sisi pengetahuan,
Tapi sesungguhnya dari sisi praktek itu serupa jika tidak sama. Seni adalah upaya untuk mengkaryakan dari sebuah gagasan yang biasanya orang sebut itu untuk sebuah estetika. Gagasan yang ditangkap tentang sesuatu yang estetis, indah, ingin diekspresikan, dikaryakan dalam macam bentuk. Baik itu bentuknya ucapan, ungkapan, tembang, nyanyian, bentuknya perilaku, pertunjukan, gerak, maupun bentuknya simbol, karya, tulisan, patung, ukiran, macam-macam. Yang itu adalah bentuk ekspresi dari gagasan tentang yang indah kalau kita membawanya ke isu seni. Nah, hal yang serupa persis dengan yang di agama, gagasan keagamaan, gagasan tentang, kalau misalnya kita pakai mengikuti pandangan dominan yang saya sering menyebutnya sebagai pendekatan agama dunia atau teologis, sesuatu yang terkait dengan ketuhanan. Tapi tentu sebenarnya dari sisi agama, teori agama lebih luas dari situ. Jadi sesuatu yang orang sadar bahwa kita dan yang lain itu saling bergantung. Karena kita saling bergantung, kita ingin membangun sebuah saling bergantung yang saling kontributif, sehingga diupayakan ada prinsip supaya hubungan kita gitu saling mendukung satu sama lain. Nah, proses itu adalah agama. Jadi beragama itu adalah upaya untuk menyenangkan diri sekaligus menyenangkan yang lain, dan dalam relasi kita dengan yang lain itu ada dalam konteks kenyamanan. Gagasan itu ditangkap, gagasan itu dibangun, lalu kemudian diekspresikan juga dalam 3 kategori bentuk itu tadi: ungkapan, ucapan, oralitas yang sering kita dengarkan dari agama misalnya. Jadi ada ungkapan, ucapan dari agama itu yang sering misalnya kita dengarkan dari ceramah, mengaji, liturgi, dan seterusnya. Juga perilaku ritual agama yang dilakukan di tempat ibadah misalnya, sampai pada simbol-simbol. Nah, persis sama. Dia adalah upaya ekspresi gagasan tentang upaya manusia menangkap sesuatu yang di luar dirinya untuk membangun sebuah hubungan relasi yang seimbang, selaras antara satu kita dengan yang lainnya. Nah, kita ini dalam artian hidup dalam sebuah lingkungan menghadapi realitas. Itu yang kalau kita lihat genealoginya. Nah, karena itu seni dan agama sesungguhnya kalau misalnya tetap ingin dilihat berbeda, pertemuannya itu sangat intim. Saya ingin mengambil contoh misalnya yang saya pakai nih. Ini dari Amatoa, Sulawesi Selatan. Ini disebut Pasapu. Pasapu ini adalah karya seni sekaligus karya agama yang orang Amatoa ciptakan untuk dipakai, yang punya makna bahwa ini untuk menegaskan tentang siapa kita yang punya tanggung jawab, punya hak bersama dengan yang lain, hidup bersama yang lain yang juga punya hak tanggung jawab dalam konteks relasional itu. Jadi ini mengingatkan, ketika orang menggunakan ini mengingatkan tentang hal itu. Nah, ini adalah karya, mungkin kalau kita lihat, apalagi kalau kita tidak tahu maknanya, ini biasa saja seperti topi biasa. Tapi ini adalah sekali lagi ekspresi sebuah gagasan tentang sebuah keindahan. Jadi dia tidak dipakai begitu saja. Dia harus ada aturannya supaya apa? Supaya dia indah. Dia dipakai sesuai dengan pakemnya agar maknanya tegas. Yang menggunakannya memahami demikian, yang melihatnya memahami demikian. Nah, ini konsep dasar yang
penting dipakai ketika misalnya mendiskusikan tentang agama dan seni yang bertebaran di mana-mana. Nah, itu tentu saja penekanannya adalah gini. Ketika kita melihat agama, pemeluk agama dalam mengekspresikan agamanya, melihat seniman yang mengekspresikan, mempraktekkan seninya, penting fokus pada kreativitas orang itu. Itu adalah pendekatan humanistis, pendekatan yang menekankan bahwa manusia itu sesungguhnya kreatif dan apapun karyanya adalah upaya untuk memahamkan dirinya dalam kaitannya dengan realitas. Maka penting untuk membuatnya kerjasama, mempertemukannya agar seni bisa menjadi mesin bagi kekayaan agama makin kreatif, sebagaimana agama bisa memperkaya seni. Makin kreatif, makin banyak value yang tersebar luas. Bukan saling menegasikan. Ada orang yang melakukan itu nggak apa-apa, silahkan saja. Tapi kita dalam mengkaji seni adalah untuk menangkap betapa kayanya karya manusia yang ada di muka bumi ini, yang sesungguhnya di antara intinya tadi, bagaimana kita memahami hubungan kita dengan yang lain, manusia dan non-manusia, alam, supaya semuanya selaras, saling mensejahterakan. Saya kira itu di antara poin ketika kita mengkaji agama dan seni, menemukan cara mereproduksi gagasan yang baik untuk kemanusiaan, yang baik untuk alam semesta, untuk keselarasan. Saya menangkap agama dan seni dalam konteks itu, dan karena itu kajiannya begitu banyak. Di sekitar kita itu banyak sekali. Tantangannya memang adalah itu tadi, produksi pengetahuan yang dari sekularisme tadi itu yang membuatnya segmented, kemudian seakan-akan keduanya terpisah, yang mendorong orang bisa saling menegasikan. Nah, itu tantangan kita. Itu tantangan yang kita hadapi. Tidak perlu, saya kira sebagai tantangan, dia perlu ditempatkan sebagai dorongan untuk makin mengkaji. Jadi kajian-kajian yang perlu kita kembangkan, lihat di luar sana, lihat yang ada di sekitar kita, hargai karya mereka, karena dari situlah kita bisa membangun gagasan dalam banyak hal. Gagasan tentang pengembangan komunitas, gagasan tentang membangun bangsa, gagasan tentang membangun prinsip kemanusiaan di mana setiap orang itu setara, dan karena gitu relasi antar satu dengan yang lain adalah tentang keselarasan. Nah, saya menikmati kajian seni yang seperti ini karena sambil mengkaji merefleksi diri, sambil mengkaji merefleksi diri untuk kemudian bisa terus berupaya mereproduksi pengetahuan yang nyeni atau perilaku yang nyeni yang sekaligus religious. Nyeni religious itu adalah nyenangin diri sendiri, nyenangin juga orang lain. Saya kira itu yang untuk prinsip dasarnya ya, perspektif dalam melihat subjek ini, sehingga subjek ini, agama dan seni, itu akan tampak sebagai sebuah subjek yang begitu kaya. Rangkaiannya banyak, mendalaminya luas sekali, dan karena itulah yang bisa membuat kita makin produktif. Terima kasih.